Terus nanti nyalain kamera semua ya, kalau yang mau presentasi. Siapa? Sip. Ayo. Iya, wajib malam ini karena ini kan pertemuan terakhir ya. Wisnu lagi di pantai, Pak. Pak, Iya, Mas, Assalamualaikum. gimana? Ini udah bisa presentasi belum, Pak? Bentar, sabar, sabar ya. Oh iya, Pak. Disiapin dulu aja, disiapin dulu aja. Buru-buru amat, Man.
Yuk, sambil disiapin kelompoknya Mbak Desi dulu ya. PPT-nya disiapin dulu di share screen. Oke, sambil nunggu saya absen dulu aja ya. Abdurrahman Hakim, Acep Taufik, Adam Kurnia, Ali Torik Fatoni, Alponsus Likori Sanfaris, Amirul Hidayat, Andre Kurniawan, Ardian Ibnu Darmawan. Hadir, Pak. Oke. Ardian Syah, Desi Prilestari Maulani. Hadir, Pak. Oke. Edi Rasidi, Habibi. Hadir, Pak. Oke. Hanifah Husnun Mawarti, Harsono, Irwan Mustajab, Ita Krisnawati, Joni Kardiman. Hadir, Pak. Oke. Kolis Taufikur Rahman, Mufid Triyono. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Aldi Ramadhani, Muhammad Fikri Burhanuddin, Muhammad Wisnu Ramadan. Hadir, Pak. Siapa yang hadir tadi? Muhammad Fahri, Pak. Oke. Muhammad Wisnu Ramadan ada? Saya, Pak. Oke. Nurdin, Ponsianus Prayogo. Hadir, Pak. Oke. Rafael Pranata. Hadir, Pak. Oke. Rafiatun Nasihah. Hadir, Pak. Oke. Saiful Ridwan Hidayat.
Yuni Sara. Hadir, Pak. Oke. Ilham Hamdi. Ali Usman. Muhammad Rifki Firdaus. Nur Ikmal Alfi. Oke, ada yang belum di absen? Oke, udah semua ya. Silakan kelompoknya Mbak Desi. Pak, saya Abdurrahman Hakim hadir, Pak. Oke, bentar. Sip. Dimulai aja, Pak. Oke, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Akbar selaku dosen algoritma dan struktur data dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya Desi sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil aplikasi kami. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Yuni Sara. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Desi. Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Ini pendahuluan ya. Jadi karya yang kita buat adalah sebuah aplikasi online yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi ITTS yang ingin mencari kemudahan pada saat ingin berkuliah online. Nama produk yang kami buat yaitu jadwal perkuliahan. Aplikasi ini dikerjakan oleh kita kelompok 3. Nah, jadi aplikasi ini dilatar belakangi oleh maaf ya, malasnya mahasiswa-mahasiswi untuk login pada saat Zoom. Aplikasi yang akan kami buat adalah aplikasi jadwal perkuliahan. Aplikasi ini adalah aplikasi desktop sederhana yang berisi tentang informasi seputar jadwal perkuliahan. Link Zoom dan link e-learning. Aplikasi ini sangat memudahkan mahasiswa-mahasiswi dalam mengikuti perkuliahan online tanpa harus ribet memasukkan ID dan password Zoom mereka. Oke, next Mbak. Selanjutnya ada kendala yang kami hadapi dan kami juga ada solusinya. Di masa pandemi ini, para mahasiswa dan dosen dituntut untuk menjalani perkuliahan secara online. Biasanya mereka mempergunakan aplikasi pertemuan online seperti Zoom dan Google Meet. Dikarenakan adanya kebijakan perkuliahan online yang berlaku bagi seluruh mahasiswa, seringkali timbul beberapa masalah yang terjadi dalam kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu, aplikasi jadwal perkuliahan yang kami buat ini adalah jawaban dari semua kesulitan mahasiswa. Begitu. Nah, karena aplikasi ini sangat memudahkan mahasiswa-mahasiswi dalam mengikuti perkuliahan online tanpa harus memasukkan ID dan password Zoom, dengan fitur yang terhubung langsung ke dalam aplikasi Zoom. Dengan adanya beberapa masalah yang terjadi akibat kebijakan kuliah online, kami berharap aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk mahasiswa-mahasiswi yang kesulitan dalam mengikuti kegiatan perkuliahan online. Gitu. Oke, next Mbak. Nah, ini kami kelompok 3 ada Mas Abdurrahman Hakim, Desi Prilestari, dan Muhammad Wisnu Ramadan, dan saya sendiri ya. Oke, next Mbak. Nah, selanjutnya
anggaran ya. Yang pertama itu biaya hardware. Pertama ada laptop MSI GF65 pin 10 UI itu 1 unit seharga 17.299.000. Jadi jumlahnya 17.269.000. Terus yang kedua itu ada Asus ROG Strix Asrion M2 NVMe SSD eksternal itu 1 unit seharga 895.000 dengan yang jumlahnya 895.000. Terus yang ketiga juga ada mouse Logitech NC600 wireless 1 unit yang harganya 298.000. Jadi jumlahnya 1 unit 298.000. Kemudian yang keempat ada flash disk Toshiba 32 GB 1 unit harganya 105.000. Jadi jumlahnya 105.000. Kemudian ada USB port terminal robot itu 1 unit. Yang harga per unitnya 47.000. Jadi totalnya jumlahnya 47.000. Jadi jumlah untuk biaya hardware ini ada 18.644.000. Kemudian yang selanjutnya itu biaya software. Yang pertama ada Microsoft Windows 10 1 unit yang harganya 3 juta. Jadi totalnya 1 unit itu 3 juta jumlahnya. Kemudian yang kedua instalasi NetBeans OpenGKD terus Eclipse ya 1 unit yang harganya 1 unit 800.000. Jadi jumlahnya karena hanya 1 unit itu hanya 800.000. Jadi untuk jumlah keseluruhan biaya software ini ada 3.800.000 gitu. Kemudian yang selanjutnya ada anggaran biaya jasa pembuatan aplikasi ya. Yang pertama itu ada desain UI UX. UI UX. Ya gitu. Terus 1 Lumstum ya. Yang harga 500.000. Jadi jumlahnya 1 Lumstum itu 500.000. Kemudian pembuatan aplikasi 1 Lumstum 2 juta. Jadi harga 2 juta ya, kita hanya 1 unit, 1 Lumstum, jadi jumlahnya hanya 2 juta. Kemudian yang ketiga itu ada database engineer, 1 Lumstum, itu seharga 1.500.000. Dan jumlahnya hanya 1.500.000 begitu. Kemudian ada yang keempat itu hosting aplikasi gitu. Ini 1 tahun ya. Harganya 130.000 dengan jumlah 130.000 gitu. Kemudian jumlah untuk seluruh biaya jasa pembuatan aplikasi ini ada 5.560.000 gitu. Oke. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya bisa, untuk total ya. Jumlah totalnya, ini berapa ya Mbak? Yang nggak kelihatan nih Mbak? 28.004.000. 28.004.000. Oh, ini nggak kelihatan. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya bisa, untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Nur Ramadan, dipersilakan. Nah, di dalam aplikasinya ini kita juga harus memakai akun yang baru ya. Jadinya untuk membuat akun di sini harus register terlebih dahulu dengan mengisi seperti username, password, name, kelas, dan email. Setelah disubmit baru bisa masuk ya. Selanjutnya Mbak Desi.
Nah, setelah selesai masuk ke akun, di dalamnya terdapat seperti 2 kelas reguler dan kelas karyawan yang macam-macam prodinya, seperti informatika, sistem informasi, dan teknologi informasi. Dan di bawahnya terdapat akses cepat untuk terhubung langsung ke website ya. Seperti e-learning, wiki, helpdesk open course, dan lain-lain. Sudah? Dan selanjutnya ketika sudah memilih salah satu kelas yang dipilih, akan terdapat banyak list matkulnya, tergantung dari prodi kuliahnya masing-masing. Dari hari Senin sampai Kamis, sesuai dengan jam aktif kuliahnya. Sudah. Dan bisa logout juga. Dan tinggal memilih Go Class ketika pengen langsung ke aplikasi Zoom-nya. Tanpa harus login di Zoom-nya terlebih dahulu. Sudah? Selesai? Langsung kita ke aplikasi demonya ya, biar nggak terlalu kebingungan banget lihat screenshot-nya. Selanjutnya Mas Abdurrahman dipersilakan untuk demo aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Abdurrahman Hakim. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan aplikasi yang telah kami buat untuk ITTS tercinta. Saya share screen ya, Mbak ya. Iya, Mas. Oke. Nah, di sini kan udah ada source code-nya, ada package-nya segala macam kayak ini. Nah, yang pertama-tama tuh kita hidupkan dulu database-nya dulu ya untuk registrasi dan login. Pertama kita hidupkan dulu web server sama MySQL ya. Di sini kita login ke phpMyAdmin sebagai admin ya. Selanjutnya kita langsung demokan aplikasinya. Yang pertama dilakukan adalah kita registrasi dulu ke aplikasi ini, karena untuk akses aplikasi ini harus mempunyai akun gitu. Contoh aja misalkan di sini siapa ya? Misalnya Wisnu. Misalkan di sini namanya Wisnu. Misalkan passwordnya Wisnu 123 titik. Terus kita ngisi NIM-nya. Kelasnya. Terus emailnya. wisnu@gmail.com. Setelah itu baru kita submit. Di sini ada data berhasil disimpan. Coba kita cek ya di database-nya. Di sini kita di jadwal perkuliahan. Di sini ada tabel login ya. Nah, di sini ada beberapa akun yang sudah dibuat atau sudah mendaftarkan dirinya untuk bisa mengakses aplikasi ini. Di sini ada Wisnu ya, yang barusan kita buat tadi. Oke, kita langsung aja lanjut ke aplikasinya. Di sini kita login, Wisnu, password, Wisnu 123 titik. Nanti kita klik tombol masuk. Nah, ini si dashboard-nya ya, halaman utamanya. Nah, di sini kan ada ini ya, di sini ada kelas reguler, ada kelas karyawan, dan di sini juga ada prodinya. Jadi setelah kita masuk ke aplikasinya, kita
milih nih kita kelas apa. Misalkan Wisnu kan yang punya akun Wisnu ya. Wisnu kan kelas informatika karyawan tadi. Nah, kita klik aja nih informatika karyawan. Muncullah dia jadwal perkuliahan. Terus selanjutnya misalkan jam hari Senin jam 5 kuliah aljabar. Terus daripada ribet-ribet minta link kayak ini kan. Kayak di WhatsApp biasa ya. Nah, di sini langsung aja kita klik Google Class. Dia langsung masuk sini. Kita open Zoom Meetings gitu. Selanjutnya misalkan ini udah kelar gitu ya. Jadi dipakainya sesuai sama harinya. Kayak misalkan hari ini hari Selasa algoritma tadi jam 7 kita Google Class langsung gitu. Kita kembali ya. Kita ke dashboard lagi. Di sini kan ada akses cepat platform ITTS. Di sini ada website. Kalau kita klik, dia bakal masuk ke itts.ac.id. Untuk ngeliat informasi seputar kampus, kita bisa mengakses cepat dengan button di sini. Terus kita di sini ada wiki. Kita di sini di wiki nge-link ke wikinya Pak Ono. Misalkan kita mau belajar apa gitu. Misalkan belajar jaringan. Nah, di sini ada banyak catatan Pak Ono yang bisa kita baca. Lanjut lagi ke aplikasi dashboard tadi, misalkan kita mau ke helpdesk nih, kita ada keluhan atau apa-apa, kita bisa langsung klik tombolnya, klik buttonnya, terus kita langsung terhubung ke WhatsApp-nya, lanjut ke chat, udah gitu. Misalkan kita mau syakat, nah, dia tinggal login, masukin password, captcha-nya, sign in, masuk dah ke syakat kampus kita. Di sini ada e-learning, ya e-learning kayak gini biasa. Terus di sini ada open course, sama aja. Nah, di sini ada nih Notion. Kalau teman-teman belum tahu Notion itu, jadi Notion itu aplikasi untuk buat catatan, terus buat apapun supaya kuliah kita terorganisir. Ibaratnya tools tambahan lah untuk memperlancar kegiatan perkuliahan kita gitu. Kayak di sini nih yang udah ini sebenarnya Notion punya saya. Di sini kan ada jadwal, terus di sini ada course-nya. Saya ini kan lecture kuliahnya ada open course gitu. Terus di sini ada notes ya. Kalau misalnya kita di sini kita cek di misalkan arsitektur dah, kita cek nih ijazah arsitektur deh. Misalnya PTIK, kita buka di sini. Nah, di sini kita bisa membuat catatan-catatan, terus file segala macam. Misalkan ada kuis-kuis segala macam. Gitu. Jadi ini cuma tambahan aja sih. Cara makanya gimana? Cuman tinggal klik duplikat aja. Gitu. Selanjutnya balik lagi ya ke jadwal tadi ini. Ini jadwalnya. Kalau misalkan udah selesai, udah tinggal di log. Udah gitu Pak. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mbak Desi. Terima kasih. Terima kasih Mas Rahman. Itu tadi paparan dari kelompok kita. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak dosen yaitu Pak Akbar. Oke, terima kasih. Yuk kita tepuk tangan buat kelompok pertama dulu ya. Tepuk tangan online ya. Oke, bagus. Aplikasinya jalan ya berarti ya. Oke, mungkin coba buka PPT dulu. Kita bedah dari PPT dulu ya. Ini yang bikin PPT siapa? Mbak Desi? Saya Pak. Ya, nggak apa-apa. Bagus. Coba ke RAB. Nah, di sini ada
2 laptop ya yang dipakai ya? Atau 1 laptop? 1, Pak. Oh, 1 ya. Oke, sip. Aman. Itu instalasi NetBeans OpenJDK Eclipse kenapa kena 800? Mungkin Mas Abdurrahman bisa jawab. Sebentar ya, Pak. Oke. Dimakan dulu. Pak, dari WC, Pak. Gimana? Maaf, Pak. Oke, dilanjut ya. Masih belum tahu jawabannya ya? Oke, Apa, dilanjut Pak? dulu. Pertanyaannya, Pak. Maaf, Pak. Oke, Tadi saya dari WC, Pak. oke. Instalasi NetBeans OpenJDK sama Eclipse itu kan kena 800 ya. Kenapa kena 800 itu? Itu ini sih, Pak. Apa namanya? Biaya jasanya, Pak. Biaya jasa, Pak. Biaya instalasinya, Pak. Itu kan diinstal ke laptop kalian kan? Iya, Pak. Nah, kenapa itu kok dikenakan biaya? Bentar, Pak. Oke. Itu ini sih, Pak. Kita pakai jasa orang, Pak. Jadi kita untuk biaya apa namanya? Pembuatan aplikasi kan salah satunya di situ ada biaya hardware, Pak. Nah, jadi kita ngasih hardware ke orang terus sekalian instalasi Windows dan beberapa aplikasi pendukungnya, Pak.
gitu Pak. Bukannya NetBean itu gratis ya? Ini kan Oke. karena pakai jasa Pak. Pakai jasa. Emang kalian nggak bisa sendiri? Ya, oke. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut Mbak Desi. Next lagi. Oke, next lagi. Oh, nih. Mundur. Oke. Nah, di sini kan ada registrasi ya. Registrasinya ini enggak satu database sama punya ITTS berarti? Atau ini pisah? Bisa Atau Pak. gimana? Kita Pisah. maaf Pak, saya izin menjawab Pak. Oke. Jadi database-nya bisa Pak. Kami punya database sendiri Pak. Oke. Kita bareng sama ITTS. Oke. Terus di sini kan ada username, password, name, kelas, email. Kok nggak ada prodi? Jurusan? Di ini sih Pak, di kelasnya kita pakai yang ini Pak, informatika karyawan. Makanya prodi sih. Oke. Nah, contoh misalnya kalau Mbak Desi nih. Mbak Desi jurusan apa sekarang? Informatika, Pak. Nah, informatika. Kenapa kok nggak misalnya kalau kita login ya? Contoh pakai Mbak Desi nih ya. Mbak Desi login, terus ya emang etis nggak sih misalnya kalau dia bisa ngelihat kelas lain, jadwal prodi lain? Kurang Kan sih ini Pak. katanya mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan mata kuliah yang dia ambil sendiri ya. Misalkan kalau kalian masukin informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ini kan banyak ya. Dan ini kan nggak relevan dengan tempat kalian. Jadi kalau bisa itu kenapa nggak dibuat pas di login tadi ada kelasnya apa? Dia mau kelas karyawan atau reguler, terus ada mata kuliah ininya, prodinya apa? Informatika, sistem informasi atau apa. Nah, nanti misal kalau dia login itu langsung ngarahnya ke informatika kayak gitu aja. Jadi misalnya kalau kita milih lagi kayak gini kan bingung ya kadang ya. Aku kemarin kelas apa ya? Kan gitu kan juga bingung kan. Jadi misalnya kalau udah langsung sekalian kan lebih gampang. Kenapa nggak dibikin kayak gitu? Karena belum sampai itu Pak ilmunya. Bukannya lebih gampang ya. Jadi ini kan dummy ya, masih dummy ya. Jadi kalian contohin aja kalau tadi itu masukin Mbak Desi ya, di username-nya Desi, terus passwordnya siapa, kayak gitu, itu NIM-nya berapa, terus tulis aja di sana itu informatika. Nah nanti kan secara otomatis kalian bilang ceritanya kalau misalnya loginnya namanya ini, terus perkuliahannya ini, nanti dia langsung ke kelas karyawan informatika, gitu kan juga bisa ya. Pura-puranya kayak gitu itu nggak masalah. Jadi biar nggak langsung banyak kayak gini nih. Oke, untuk akses cepat platform ITTS bagus banget. Coba di next lagi. Udah habis ya? Oke. Nah, kalau ini nggak ada masalah sih. Cuman mungkin di perharinya dikasih ini kotakan yang berbeda mungkin. Biar mempermudah orang lihat. Jadi mungkin ada warna lain atau kotakan lain sendiri-sendiri kayak gitu itu per harinya. Tapi overall udah bagus sih. Sip, bagus buat kelompok 1. Tadi udah dapat jawabannya belum? Yang RAV-nya. Ya, kalau enggak apa-apa. Ya udah. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 yuk. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih semuanya. Yuk. Yuk lanjut kelompoknya selanjutnya. Love you all.
Siapa? Bebas, Pak. Bebas, boleh. Kelompok Joni dulu deh, Pak. Saya nggak tahu Boleh. kelompok berapa ya. Lanjut, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan share screen dan nyalakan kamera ya. Sudah kelihatan, Pak? Oke, masuk. Oke. Kelompok saya 2 orang. Saya dan Joni Kartiman dan Ita Krisnawati. Oke. Saya Joni Kartiman dan Ita Krisnawati. Untuk presentasi kali ini, silakan Mbak Ita. Oke, saya akan memulai presentasi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, untuk latar belakang masalahnya, yaitu belum adanya fasilitas presensi, sehingga dalam presensi memotong jam perkuliahan. Kemudian untuk fasilitas yang tersedia masih kurang mudah dipahami, sehingga beberapa mata kuliah masih memanfaatkan WA dan email dalam pengumpulan tugas. Untuk solusi, yaitu membuat program presensi sehingga dosen dan mahasiswa dapat mengontrol jumlah presensi selama perkuliahan dalam 1 semester. Kemudian membuat program pengumpulan tugas yang lebih mudah dan efisien waktu. Untuk budgetingnya seperti ini, dengan total 23.700.000. Kemudian timeline-nya yaitu untuk development-nya dimulai dari Desember hingga Januari. Kemudian untuk launching-nya yaitu akhir Januari 2022. Berikut ini tampilan utama program akan dijelaskan oleh Mas Joni. Oke, baik. Jadi untuk dashboard-nya, ini ada untuk dosen, mahasiswa, dan admin yang sesuai dengan hak aksesnya. Di sini untuk dosen, username dan password. Setelah login ini ada profil, tambah tugas, dan input nilai. Selanjutnya untuk mahasiswa setelah login, di sini ada tampilan untuk kalau edit biodata, input tugas, resensi, dan pantau nilai. Ini dashboard untuk login admin. Jadi ada login untuk admin juga. Berikut saya coba demokan. Mudah-mudahan bisa lancar. Ini untuk dosen. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk... Belum muncul, Mas. Belum muncul. Share screen-nya all screen kayaknya. Oh, sebentar.
Hmm. Sudah belum ya, Pak? Oke, udah. Sudah muncul, Pak? Oke. Oke, ini untuk, saya coba ulang lagi. Ini untuk tampilan dashboard utama. Jadi oke, ketika login dosen, di sini kita masukkan username sama password. Ini sudah masuk ke dashboard dosen. Jadi di sini ada edit profil, tambah tugas, dan input nilai. Sebenarnya programnya masih 80%, Pak. Yang nggak komplit itu di mahasiswa. Nah, di sini ada tampilan untuk dashboard mahasiswa, misalkan di edit, misalkan edit ada kesalahan, ini nanti bisa diedit nama, jenis kelamin, prodi, dan alamat, ini nanti bisa disimpan. Cuman masih on progress, Pak, untuk sistem penyimpanannya. Mudah-mudahan minggu ini selesai. Ini input tugas. Jadi kalau ada tugas, ini bisa diinput sesuai dengan nama, NIM, semesternya berapa, mata kuliahnya apa, pertemuan berapa, dan nanti menambahkan file atau PDF. Nanti masih on progress. Pantau nilai juga sesuai dengan NIM, semester berapa, dan mata kuliah apa, nanti ditampilkan. Karena yang menjadi kuncinya adalah NIM. Oke, untuk presensi di sini ada nama, NIM, semester, mata kuliah, pertemuan berapa, statusnya hadir atau izin. Nah, di sini sebagai bukti nanti harus dikirimkan juga screenshot pada saat melakukan Zoom. Jadi ada bukti foto bahwa presensi hadir dalam ininya, dalam perkuliahannya, Pak. Oke. Itu untuk mahasiswa. Untuk admin, ini progresnya kelola dosen dan kelola mahasiswa. Jadi masih on progress, Pak. Untuk ini sedikit lagi, 20% lagi. Mudah-mudahan untuk setelah waktu UAS kita udah selesai menyelesaikan programnya. Begitu, Pak. Kira-kira untuk program yang kita buat. Oke, terima kasih. Bisa ke PPT dulu.
Bisa dilihatin PPT-nya dulu, Mas. Ya, Pak. PPT. Oh, PPT. Ini mohon maaf ya, saya nggak nyalain kamera. Hari ini tuh saya habis kena keracunan makanan ini, jadi badannya kurang enak. Oke, coba lihat di RAB. Yang di mana, Pak? RAB. Oke, ini domain dan server buat apa ya? Ini tadinya mau dibikin terpisah untuk domainnya, tetapi mungkin lebih bagus di apa? Kita di join sama websitenya ITTS, Pak. Ini kan program desktop ya? Emang butuh hosting domain sama server? Ya, Pak? Ini kan aplikasi desktop ya? Ya, Pak. Emang butuh hosting domain sama server? Kita belum kaji sampai sejauh itu sih, Pak. Kalau misalkan ini sistemnya bisa online kan, Pak? Loh, ya nggak tahu kan kalian yang buat. Iya. Oke, misalnya kalau sekarang belum bisa full ke online, berarti ya hosting domain sama server dihilangkan. Oke, terus lanjut, next lagi. Yuk, terima kasih Mbak Yuni. Sudah ya, Pak? Belum, lanjut dulu. Oh, belum. Aplikasinya coba. Next lagi. Di ini, di PPT-nya di next. Apa kurang kedengeran, Pak? Oh, PPT-nya di next coba, Mas. Next. Oke, gunanya dosen buat apa, mahasiswa buat apa, sama admin buat apa? Kegunaan ini, Pak? Iya. Kalau untuk dosen kan bisa input tugas, Pak. Input tugas, input nilai. Jadi kalau ada tugas baru, dosen di situ bisa masukin. Nanti datanya ditampilkan di halaman mahasiswa. Mahasiswa bisa ngecek dan bisa submit tugas. Kalau untuk mahasiswa ini ada, kalau ada yang salah-salah nanti bisa diedit sama input tugas, presensi, dan pantau nilai. Jadi mahasiswa bisa ngecek semua ya, dosen sama nilai. mahasiswa ya. Iya. Oke, admin buat apa admin? Admin buat kelola dosen sih, Pak. Tambah dosen, kalau ada revisi-revisi, terus kelola mahasiswa, tambah mahasiswa, password. Oke. Kenapa nggak adminnya pakai backend-nya aja? Jadi nggak usah dibikinin buat tombol sendiri. Oh, di backend, Ini Pak. kayaknya admin kan cuman buat ngecek database ya, jadinya ya. Iya. Jadi kayaknya nggak perlu dibuatin tombol sendiri deh. Oh, gitu ya. Baik, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih, Pak.
Oke, selanjutnya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk selanjutnya. Ada yang mau presentasi lagi? Yuk, silakan. Mas Fahri, Mas Habibi, Mas Rafael. Silakan. Kalau nggak ada atau kita lanjutin besok aja lewat Meet, gimana? Ini kelihatannya saya udah KO nih kayaknya. Jadi itu saya keracunan pisang kayak nih. Cepat sembuh, Pak. Yuk, terima kasih Mbak Desi. Oke, yang belum nih berapa kelompok lagi nih? Kita lanjut besok habis maghrib gimana? Besok kapan, Pak? Paling Jumat, Pak. Jumat. Oke, boleh Yang Jumat kosong. nggak apa-apa. Masih ada kuliah besok. Oke, boleh. Ya udah, kita ketemu lagi hari Jumat ya. Ya. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.